Ini contohnya salah satu EPS ini, salah satu perusahaan besar di Kuala Lumpur juga yang menawarkan gaji lumayan besar ya. Halo semua, jumpa lagi di channel Nawi Cakra. Pada video kali ini saya akan membahas trik tips untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia dengan cara melamar secara online lewat portal-portal yang mungkin sering kita dengar ataupun bahkan kita pakai juga selama ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Sebelumnya sorry kalau saya buat video dalam mobil. Sebenarnya hari ini saya schedule-nya lagi mau belanja mingguan kebutuhan dapur. Ternyata saya keluar terlalu pagi dan ini sekarang supermarketnya masih tutup. Semua masih tutup, tuh masih ada tukang sapu di sana. Jadi mau nggak mau saya harus tunggu dulu di parkiran. Jadi sambil menunggu saya buatkan video ini untuk teman-teman. Kita sharing-sharing saja di sini. Buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di Malaysia khususnya, saya akan share di sini sedikit pengalaman pribadi saya yang pernah saya jalani, dan sekarang pun untuk naik level saya masih menggunakan hal itu ya, masih menggunakan platform-platform itu. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja, bagi teman-teman yang belum dapat kerja, mungkin yang sedang cari-cari nih mau kerja di mana segala macam, mau di Indonesia kah, di luar negeri kah, atau salah satu mungkin di antara kalian yang memutuskan untuk memilih mencoba untuk bekerja di Malaysia, yang langsung antara kalian dengan perusahaan. Jadi antara kalian langsung berhubungan dengan perusahaan tanpa menggunakan pihak ketiga ataupun agen yang lain. Biasanya perusahaan itu akan meng-hire langsung orang yang special skill ya. Yang special skill ini luas sebenarnya. Jadi tidak harus teknikal, tidak banyak hal yang mungkin bisa kita kategorikan special skill. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan mencari kerja, saya akan share di sini pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya memilih untuk pindah ke sini. Tips ini pun saya dapatkan bukan dari uji coba. Ini saya dapatkan dari teman-teman saya yang kebetulan sudah duluan mereka mengambil pekerjaan di Malaysia, bahkan dari level bawah sampai sudah menjadi HR. Dan saya pun konsultasi apa sih sebenarnya yang dicari sama HR itu, apa sih peluang-peluang yang ada di Malaysia untuk kita orang Indonesia. Ternyata banyak banyak peluang-peluang di sini. Cuma mungkin selama ini teman-teman belum tahu bidang apa nih yang dibutuhkan di sini gitu. Sedikit informasi mungkin buat teman-teman. Ketika teman-teman fresh graduate ataupun yang sudah berpengalaman memutuskan untuk oke, saya akan bekerja di Malaysia nih. Oke. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan di sini yang membutuhkan tenaga ahli ya. Cuma ada kendala mungkin bagi kita orang asing ketika mau masuk di Malaysia, apalagi yang baru pertama mau masuk, itu agak sulit. Kecuali kita punya alasan tersendiri oleh perusahaan itu untuk mengambil kita ataupun meng-hire kita. Oke. Nah, ketika ada alasan itu, maka dari pihak penyedia visa ataupun pihak pemerintahan Malaysia, mereka tidak ada alasan untuk menunda mengeluarkan visa untuk kita. Malaysia memang mereka mengutamakan warga negaranya untuk mendapatkan peluang pekerja apapun itu. Jadi ketika perusahaan mengambil orang luar, pasti akan ditanya apakah orang ini tidak ada di Malaysia, ataupun orang Malaysia tidak bisa memenuhi posisi ini gitu kan. Nah, ketika teman-teman di hire sama perusahaan, mereka ada reason nih, kita harus ngambil orang ini karena dia punya keahlian ini yang sekarang kita butuhkan segera gitu kan. Nah, itu diantaranya yang paling mudah ya diterima,
yang mempunyai skill khusus seperti IT. Oke, IT luas kan, komputer ataupun security. Pokoknya di bidang-bidang komputer itu udah pasti. Kemudian desain grafis bisa juga. Kemudian videographer ya, itu juga salah satu ahli juga. Kemudian bagi teman-teman fresh graduate mungkin bisa coba juga untuk customer support ya. Customer support itu bukan CS yang kita bukan yang CS misalnya kita langsung dengan customer, tidak, tapi ini dalam bidang digital, misalnya seperti perusahaan kalau yang angkat call, yang customer service-nya angkat call mungkin seperti perusahaan penerbangan. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan digital khususnya startup ini seperti perusahaan-perusahaan ya game, mereka juga butuh konsultan untuk digital marketing. Di mana peluang kita di situ? Peluang kita orang Indonesia di dalam perusahaan startup ini ataupun perusahaan yang digital ini di customer support untuk support Indonesia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mereka beroperasi di Indonesia mungkin, dan mereka customer service-nya itu ada di sini. Nah, tugas kita itu kita harus mendukung pelanggan-pelanggan yang ada di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa apply sebagai Indonesia speaker ataupun Indonesia support, Indonesia, pokoknya yang berhubungan dengan Indonesia lah. Tapi di Malaysia posisinya, artinya apa? Keuntungannya apa? Ketika kita ambil di sini, dari segi gaji pasti udah ngikut gaji Malaysia ya. Kemudian kita juga posisi kerja kita sudah level eksekutif. Misalnya di sini tuh ada customer support eksekutif, customer spesialis, untuk customer service ya. Untuk kalian yang baru mungkin mau fresh graduate, banyak peluang. Tidak harus bahasa Indonesia ya, kalau yang customer ya. Bahasa Arab juga, kalau kalian ahli bahasa Arab, bahasa Jepang, yang paling tinggi gajinya itu ya bahasa Jepang, bahasa Korea. Saya yakin teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin kuliah jurusan sastra bahasa ya, banyak peluang untuk masuk pertama ke Malaysia. Saya sarankan teman-teman mengambil langkah itu. Ketika teman-teman nih sudah di hire nih, udah masuk ke Malaysia nih tahun pertama, nggak apa-apa teman-teman ambil dulu posisi itu. Nah, tahun kedua peluang buat kalian untuk ambil posisi-posisi yang lain tuh banyak, karena pertama kita sudah diakui di sini kan. Yang kedua, proses visa kita itu sudah ada track recordnya. Artinya apa? Saya punya pengalaman teman saya nih. Dia awalnya masuk sebagai customer spesialis ya untuk support Indonesia. Kemudian 2 tahun dia ke sana, dia loncat jadi HR expert. Dia loncat lagi jadi sampai dia jadi tim leadernya HR lah istilahnya ya. Punya beberapa anggota di bawah dia, dan itu bukan orang Indonesia, orang Malaysia di sini. Dia sudah ada track record untuk memperpanjang visa, itu lebih mudah. Kemudian perusahaan pun sudah melihat dia sebagai orang yang betul-betul profesional dalam bekerja. Ada juga dari customer support setahun loncat jadi quality gitu kan. Banyak peluang-peluang itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mencari-cari kerja, mungkin ada beberapa website yang saya rekomendasi. Pertama, Jobstreet pasti, cuma saya belum pernah berhasil di Jobstreet, karena Jobstreet ini menurut saya dia tidak langsung menghubungkan kita dengan HR suatu perusahaan. Dia ada orang ketiga, saya tidak tahu sistemnya seperti apa. Cuma agak sulit ya kita langsung connect ke HR. Mereka seperti menampung kita punya CV segala macam. Yang kedua, monster.com. Sekarang saya akan tunjukkan website yang meng-hire orang-orang Indonesia. Kemudian bagaimana cara mencarinya. Kita jumping ke websitenya. Oke, untuk yang pertama, jadi kita buka monster.com ya kan, monster.com.
Nah, ini salah satu websitenya. Kemudian kita cari, situ ada yang work from home, kemudian kita pilih yang all aja lah, yang semuanya. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis saja apa untuk yang spesialisnya ya. Kita tulis saja, misalnya kita tulis Indonesia language ataupun Indonesia native. Oke, sini saya pilih Indonesia language. Oke, kita lihat ada nggak namanya muncul. Oke, nggak ada. Mungkin nggak keluar. Teman-teman pastikan ya monster.com-nya yang Malaysia, versi Malaysia ya. Jangan cari yang versi Indonesia, pasti nggak ketemu. Saya hapus dulu nih, kita ganti Indonesia aja. Kita ganti Indonesia. Oke. Nih teman-teman bisa lihat kan? Ini adalah Indonesia speaker, customer support Indonesia speaker yang mereka lagi butuhkan untuk saat ini. Jadi kata kuncinya Indonesia. Cuma dengan catatan websitenya kita harus yang versi Malaysianya. Nah, itu kita bisa lihat deskripsinya, siapa yang mencari kerjanya, terus jumlah gajinya, ekspektasi gajinya juga langsung disebutin di situ. Teman-teman bisa tengok di sini semua. Nah, coba kita lagi ke bawah ya, kita tengok lagi ke bawah nih. Nah, teman-teman bisa baca kan? Ini semua posisi pekerjaannya tuh di area Kuala Lumpur, di Malaysia. Jadi untuk support Indonesianya. Oke, teman-teman, ini yang versi monster.com ya. Nah, oke, sekarang kita lihat nih, ini deskripsinya nih. Ini semua deskripsi kerjaannya. Mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri nanti, baca sendiri lagi. Nah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, ya ini yang Indeed ini juga salah satu alternatif ya buat kita cari lokasi kerja. Tapi ya pastikan yang versi Malaysia juga, karena kalau yang versi Indonesia dia pasti akan tunjukkan lowongan di Indonesia. Nah, ini kan banyak nih, pas kita buka langsung Indonesia speaker ataupun Indonesia spesialis, itu ada semua. Mereka langsung kadang-kadang langsung menyebutkan gaji, deskripsi pekerjaan. Jadi teman-teman bisa pilih dan jadikan salah satu alternatif. Nah, kalau kira-kira kemampuan teman-teman sekarang betul dibutuhkan mereka, posisi kalian sekarang di Indonesia, bisa jadi mereka akan tawarkan kerja dari rumah dulu gitu. Mereka siap menunggu. Nah, salah satu lagi yang LinkedIn ini juga, teman-teman pilih bagian jobnya, cari yang di search-nya, tulis Indonesia. Banyak juga pilihannya situ. Jadi contohnya salah satu APS ini, salah satu perusahaan besar di Kuala Lumpur juga yang menawarkan gaji lumayan besar dia. Saya tidak menyarankan kalian untuk kalian spesialis, tidak. Cuma ini di antara peluang yang lebih mudah untuk masuk dulu ya. Jadi kalian harus cari customer eksekutif, customer spesialis, karena di sini memang ada beberapa perusahaan yang dia operation perusahaan itu emang di bidang customer support. Jadi dia akan hire berbagai orang dari berbagai negara berkumpul di Malaysia sini. Ada Vietnam, Korea, Jepang, Turki. Jadi support beberapa negara di Malaysia, termasuk kita Indonesia, Arab pun mereka di sini dia support. Jadi tidak heran mungkin banyak perusahaan startup yang beroperasi di mana-mana, cuma customer supportnya di mana gitu kan. Itu nggak heran karena sekarang semua digital kan. Nah, ada peluang baru lagi buat sekarang, content review juga bisa jadi peluang baru. Konten spesialis juga, kemudian yang iklan ya, ad spesialis, ad consulting kalau nggak salah, itu juga bisa teman-teman. Kalau yang ad consulting ini mereka lebih mencari yang sudah mempunyai pengalaman. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada yang ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah ataupun DM ke saya langsung di Instagram saya, ada di
link skripsi. Oke, itu aja mungkin.